Repot loh Pak, kadang manusia itu lebih sayang kepada binatang kan iman sekali itu ya enggak. Setiap hari dilihat senyum-senyum gitu ya enggak. Tapi ketemu dengan saudaranya apa? Cemberut ya gitu ya enggak. Ketika lihat bunga bagaimana? Senang, kadang di dekat ya. Indah sekali bunga. Tapi ingat, tidak mungkin ngeten nggih manusia menika dibandingkan dengan apa? Ciptaan Allah yang lain tentang sebuah kesempurnaan, tentang sebuah ihsan. Maka Allah ngendika, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Maka senyum jenengan kepada bunga dengan senyum jenengan kepada saudara jenengan sesama manusia lebih tinggi mana Pak? Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita kembali merasakan suasana keimanan, karena memang kita orang-orang yang beriman. Dan memang orang-orang yang beriman menika mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah memanggil mereka orang-orang yang beriman dengan panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka semoga keimanan kita bersama keluarga dan saudara kita adalah keimanan yang menghantarkan kita kepada husnul khatimah dalam hidup kita. Dan kemudian kita dimudahkan untuk melalui tahapan-tahapan setelah kematian kita sampai datangnya hari kiamat, dan kemudian kita bertemu kembali di surga. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada 3 ayat yang sering kita mendengar. Mungkin di antara Bapak Ibu juga hafal ya, karena sering membacanya. Nggih menika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat nomor Bapak Ibu? Halo? Surat As-Saffat. Inilah 3 ayat terakhir dari Quran, surat nomor As-Saffat. Ayat yang ke-180, 181 dan 182. Quran As-Saffat itu setelah Quran apa? Surat Yasin. Dan setelah Quran surat As-Saffat, surat Shad. Surat yang ke-37 urutannya. Hadirin hadirat yang berbahagia, insyaallah kita akan di sebagian ayat di Quran surat As-Saffat. Tadi sudah saya sampaikan di ayat yang ke-180, 181 dan 182. Dan kemudian ayat terakhir dari surat As-Saffat gimana napa?
walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita dengan Allah, ya, kita dengan Allah, maka sesungguhnya hal yang mendasar adalah qabul. Jadi kita dengan Allah, kita berharap apa yang kita lakukan diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Karena memang tidak sebanding, ya. Tidak mungkin kita akan bisa menyamai, ya, dari apa yang Allah berikan kepada kita. Maka sesungguhnya kita dengan Allah, ya, dan Allah dengan kita, ya, minallah wa ilallah, ya. Maka ketika itu adalah minallah, ya, jadi apa yang Allah berikan kepada kita dan kemudian kita melakukan untuk siapa? Allah. Saya melakukan untuk Allah berarti ilallah. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, kepada keluarga dan saudara kita, itu tidak mungkin sebanding dengan apa yang kita berikan kepada siapa? Allah. Maka bagaimana kita mensikapi apa yang dari Allah? Pastikan adalah syukran, alhamdulillah. Maka segala pujian, segala puji itu hanya milik Allah. Tidak mungkin, ya, siapapun dan apapun itu bisa menyamai pujian yang kita berikan kepada Allah, dan tidak mungkin menyamai apapun yang diberikan Allah kepada kita. Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Ismail alaihissalam, Quran surat Al-Baqarah 127, sebuah sejarah, ya, terkait dengan perintah untuk meninggikan kembali Ka'bah, ya. Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabi, ketika melaksanakan perintah Allah berarti Ibrahim beramal untuk Allah, hanya semata kepada Allah. Bagaimana pensikapan Ibrahim alaihissalam bersama putranya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah. Artinya apa? Ini adalah harapan tertinggi Nabi Ibrahim bersama putranya. Sebagaimana kita melakukan hal yang kita lakukan adalah semoga Allah menerima. Ingatan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tidak mungkin, ya, apa yang diberikan Allah kita bisa menggantinya, ya. Masih sangat jauh dan tidak sebanding. Maka kemudian di akhir ayat menika Allah ngendika walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kemudian di ayat yang ke-180 kan Allah ngendika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, tasbih. Jadi sesungguhnya apapun yang kula panjenengan sami lakukan itu adalah sebagai bentuk tasbih kita. Ini penting, ya, untuk jenengan catat, ya. Karena apa? Apapun yang jenengan lakukan itu tidak mungkin lepas daripada Allah, lepas untuk Allah. Ketika seseorang, dan bahkan mereka yang beriman, ketika melakukan sesuatu kemudian melupakan Allah, itu dipastikan bukan amal ibadah. Ngerti nih? Bukan apa? Amal ibadah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya, dan bahkan diawali dengan huruf fa,
fadhkuruni azkurkum. Maka kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian para nabi, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka yang paling tinggi dalam hal bertasbih kepada Allah, dalam hal mensucikan Allah. Artinya tidak mungkin Allah menika sebanding dan disamakan dengan siapapun dan apapun. Tidak mungkin bagi Allah memiliki kekurangan sedikit apapun. Itu namanya apa? Tasbih. Jadi ketika jenengan ucapkan Allahu Akbar, apa artinya? Maha besar Allah. Maka di hati dan di pikiran jenengan tidak boleh hadir ada yang sama besarnya dengan Allah. Tidak mungkin dalam pikiran jenengan itu terfikir ada sesuatu, bahkan diri jenengan pemimpin dan raja manapun dan siapapun, tidak mungkin kebesarannya itu sama dengan siapa? Allah. Kalau jenengan sudah menyatakan dalam hati dan pikiran jenengan saat berucap Allahu Akbar, itu berarti jenengan bertasbih. Ngerti nggih? Mensucikan Allah. Subhana rabbika. Ngerti nih? Di ayat yang keberapa? 180. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dan kemudian yang kedua, setelah ngerti nih, tidak boleh kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, ngerti nih, hidup yang banyak diberi oleh Allah, ngerti nih, dan tidak mungkin kita akan bisa menghitung pemberian Allah, ngerti nih sekalian. Maka kemudian di antara bentuk makna tasbih yang kedua adalah mengagungkan Allah. Maka al-izzah, keperkasaan, kekuatan apapun, siapapun, dari manapun tidak mungkin akan menyamai, apalagi mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa? Dinyatakan di sini Rabbil Izzati amma yasifun. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy contohnya ya, yang ada di Mekah, itu kan banyak mereka menyatakan tentang apa? Kekurangan-kekurangan Allah. Bahkan Allah sama dengan yang mereka sembah ya. Maka dikatakan di sini Rabbil Izzati amma yasifun, dari yang mereka orang-orang kafir Quraisy contohnya mensifati tentang Allah Subhanahu wa taala dan bahkan menyamakan Allah dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ngaten. Jadi menika Allah bicara tentang dirinya, tentang keagungannya, tentang kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kula panjenengan berucap astaghfirullah, ngaten nggih? Napa atasipun? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Maka hak yang mengampuni dosa menika sinten? Hanya Allah. Ya. Ketika kula panjenengan sami berucap kalimat napa malih? La haula wala quwwata illa billah. Ini kemudian para ulama menjelaskan maknanya apa? Tidak mungkin Bapak dan Ibu sekalian ya, kita bisa meninggalkan dosa, bisa melakukan kebaikan kecuali pertolongan dari siapa? Allah. Ini artinya apa? Justru memperkuat usaha kita. Memperkuat apa? Usaha kita. Maka Bapak Ibu sekalian ya, kita akan lebih perdalam ya tentang ayat-ayat sebelumnya ya, terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang mereka yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wassalamun alal mursalin. Salam alal mursalin, salam kepada mereka yang diberikan oleh Allah, salam dan salam tertinggi yang diberikan oleh Allah untuk siapa? Alal mursalin. Ala di sini lil istila,
wal isti'la. Ini artinya apa? Sebuah salam yang diberikan kepada hamba-hambanya yang mereka para utusan Allah, para nabi Allah, lebih khusus yang paling tinggi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ala. Ini artinya apa sekalian? Itu yang paling tinggi. Ya. Pemberian dari Allah terkait dengan salam yang paling tinggi itu untuk siapa? Para nabi. Ngaten. Maka salam menika ada 3 maknanya ngaten. Yang pertama adalah sebuah penghormatan. Ngaten nggih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu memuji, selalu menyatakan tentang sebuah penghargaan ngaten nggih. Dari perjuangan para nabi dan rasul di kalangan para malaikat. Sana'ullah 'alal mursalin 'alal mala' al-a'la. Allah memuji. Siapa yang Allah puji? Para utusan Allah. Siapa mereka? Yang dalam Al-Quran disebut namanya berapa? 25 nabi. Ngaten. Di kalangan para malaikat. Itulah Allah menyatakan salamun 'alal mursal. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita akan ke ayat yang sebelumnya, yaitu 97, 98 dan 99. Ini contoh ya Bapak sekalian untuk jenengan menambah ya, sebuah keyakinan ya. Karena iman itu yazid, Pak. Iman itu bisa bertambah. Iman jenengan kepada Allah, iman jenengan kepada kitab-kitab Allah, para malaikat, utusan Allah, nggih, hari akhir, tentang ketetapan Allah qada dan qadar. Hadir rahimakumullah, tentang contoh ya Nabi Nuh alaihissalam di 97 ya. Allah ngendika bagaimana? Salamun ala Nuh fil alamin. Ngaten. Salam ala Nuh. Jadi bentuk penghargaan Allah, ngaten, penghormatan Allah kepada, disampaikan Allah kepada para malaikat dengan Allah menyatakan salam ala Nuh. Dan kemudian salam yang kedua maknanya adalah sebuah keselamatan. As-salama fid dunya wal akhirah. Ngaten, keselamatan. Dan yang ketiga makna salam itu adalah suasana damai. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kula panjenengan sami seharusnya mengikuti menika. Ya. Jadi ketika ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, kepada kita, afshu as-salam, kan ngata, menebarkan apa? Salam, maka paling tidak ada 3 muatan. Yang pertama napa? Bentuk kula panjenengan sami harusnya selalu berpikir yang baik dengan saudara kita. Bentuk penghargaan, Pak. Saudara kita dengan berbagai karakternya, kan ngaten nggih. Saudara kita dengan berbagai napa? Sifatnya ya. Harusnya yang hadir pada kita ketika bertemu saudara kita adalah salam. You are my brother. Kan gitu ya kan? Anda saudaraku, apalagi kepada manusia. Repot loh Pak, kadang manusia itu lebih sayang kepada binatang, kan iman sekali itu ya enggak? Setiap hari dilihat, senyum-senyum gitu ya enggak? Tapi ketemu dengan saudaranya apa? Cemberut ya gitu ya enggak? Ketika lihat bunga, bagaimana? Senang, kadang di dekat ya, indah sekali bunga. Tapi ingat, tidak mungkin ngeten nggih, manusia menika dibandingkan dengan apa? Ciptaan Allah yang lain, tentang sebuah kesempurnaan, tentang sebuah ihsan. Maka Allah ngendika, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Maka senyum jenengan kepada bunga dengan senyum jenengan kepada saudara jenengan sesama manusia lebih tinggi mana, Pak? Bu? Halo? Halo, Bu. Jenengan punya bunga di rumah? Sering senang dengan bunga, Bapak? Tapi Bu, ketika jenengan memandang suami seharusnya lebih tinggi ya, dibanding apa?
jenengan suka dengan bunga. Bapak punya napa Pak peksi? Peksi ngeten nggih. Ketika jenengan melihat peksi ngeten nggih, memberikan makan kepada peksi ngeten nggih, dibanding jenengan memberi nafkah pada istri Pak, lebih senang mana Pak? Halo. Maka Bapak-Ibu sekalian, kembali lagi, salam itu bentuk apa? Apresiasi, itu penghormatan. Yang kedua, salam itu suasananya selamat. Ngeten lagi. Jadi kalau ketemu saudara kita, ya ada suasana apa? Selamat. Ngeten lagi. Dan yang ketiga, rasa damai. Salamun ala Nuh fil alamin. Ayat 97. Tambah malih ayat yang ke-109. Salam ala Ibrahim. Sinten? Nabi Ibrahim. Kalau tadi Nabi Nuh di 100 berapa? Di 97, 109-nya untuk siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian 120 Bapak dan Ibu sekalian, itu Allah ngendika salamun ala Musa wa Harun. Selamat Pak, Musa dan Harun. Ngerti nih? Berapa? Ayat 120 surat As-Saffat. Harun dan Nabi Musa. Kenapa didahulukan Harun Bapak-Ibu sekalian? Harun menikah lebih tua daripada Nabi Musa. Dan kemudian 130-nya salamun ala Ilyasin. Sinten? Ilyasin. Napa bedanya Pak? Ilyas dan Ilyasin. Napa bedanya? Karena ada disebut Ilyas dalam Al-Quran, juga disebut apa? Ilyasin. Jadi Ilyasin itu nama panggilan atau nama yang lain dari Nabi Ilyas. Jadi sakit jenengan nyebut Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyas atau napa? Ilyasin. Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sampaikan, terus bagaimana kita, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ke-97 surat As-Saffat ayat 98-nya bagaimana Allah ngendika? Inna kadzalika najzil muhsinin. Napa Pak? Najzil muhsinin. Jadi menika umum Bapak dan Ibu sekalian, para nabi dan rasul dan siapapun hamba Allah yang ikut dan siap hadir bersama komunitas mereka yang dinyatakan Allah muhsinin. Maka Bapak dan Ibu sekalian, inilah di antara cara yang terpenting ya untuk kita mengikuti para nabi ya, mengikuti para nabi yang sudah barang tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan Allah akan memberi balasan kepada siapa? Orang-orang yang berbuat baik. Maka di sini di antara penjelasannya adalah Allah memastikan al-jaza ya. Saat seorang menikah memberikan kebaikan kepada Allah, saat bermuamalah kepada Allah, saat berhubungan dengan Allah, dan ini harus selalu hadir, dan juga saat berhubungan dengan selain Allah. Ketika memberikan apa? Kebaikan. Maka Allah akan memberikan jaza, memberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan menika saat Nabi Ibrahim juga demikian. Setelah tadi disampaikan ya di ayat yang ke-109 ngaten nggih, 109 salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. 120 setelah Allah ngendika salamun ala Harun wa Musa inna kadzalika najzil muhsinin. Dan kemudian kepada Nabi Ilyas atau Ilyasin salamun ala Ilyasin 100 berapa? 30 nggih surat As-Saffat. Apa berikutnya? Inna kadzalika najzil muhsinin. Bapak dan Ibu sekalian, jadi begitu pentingnya bagaimana kita yang tidak boleh lepas itu hadirnya Allah. Saat jenengan yang pun Pak di depan peksi Pak, itu kan hiburan Pak nggih, medheti napa. Jangan sampai lupa Allah ngoten Pak.
Kalau jenengan ingin, itu bagian daripada ibadah kan gitu. Jadi dengan berhubungan dengan siapapun dan apapun, paling tidak ucapkan apa? Bismillah. Hadirkan di hati, hadir di pikiran, selesai memandikan peksi, nggih Pak. Memandikan peksi normal ya Pak. Ngasih makan, kemudian disemprot-semprot niku nggih. Selesai napa? Alhamdulillah. Jangan lama-lama Pak. Habis itu bilang pada istri, apa yang kita bisa bantu Bu, kata, saya antar ke pasar. Jangan sampai waktu untuk peksi lebih lama daripada waktu untuk siapa? Ibu kita. Hadirin hadirat yang berbahagia. Dan kemudian di ayat yang ketiganya Pak. Ini kan semua tiga Pak, 3 ayat. Nggih. Tadi yang pertama apa? Salamun ala Nuh fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin. Yang ketiga benar semuanya sama, innahu min ibadina al mu'minin, innahu min ibadina al mu'minin. Jadi semua para nabi dan mereka secara komunitas yang paling tinggi kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ngaten nggih, paling tinggi makom dan kedudukannya dan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya adalah ibadullah. Innahu min ibadina al-mu'minin. Dan mereka lah Bapak Ibu sekalian sebagai contoh lebih khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan. Ngeten ya? Tentang bagaimana mereka hadir dan menghadirkan Allah bersama mereka. Maka mereka dinyatakan oleh Allah, innahu min ibadina al-mu'minin. Maka di sini Bapak dan Ibu sekalian ya, bagaimana kita saling mendoakan ya, dengan sebuah suasana salam, sukacita. Kalau mungkin ada di antara tetangga atau saudara kita yang mungkin ya belum beriman, tetap hadirkan suasana salam tadi Pak. Ngaten nggih? Suasana salam, kita hormati saudara kita meskipun belum beriman karena dia adalah manusia. Ngaten, kita berhubungan dengan baik kan, ngaten. Kalau dia punya mungkin toko ya, kita beli yang enggak ada masalah. Kan ngaten nggih? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, ada di sekitar beliau orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani dan lain sebagainya. Hadirin hadirat yang berbahagia, maka kemudian keimanan kita itu harusnya hadir di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kita sebagai bentuk real, yaitu apa? Salam. Ngaten nggih? Karena apa? Semua yang tadi dikisahkan oleh Allah kan ngaten nggih? Dan bahkan setelah Allah menyatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, apa berikutnya? Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka penting ya Bapak dan Ibu sekalian, dan bahkan ya ada sebuah hadis ya, ketika jenengan masuk rumah pun di situ tidak ada penghuninya, tetap ucapkan apa? Salam. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang beriman punya karakter yang suka mengapresiasi, suka memberikan apa? Penghormatan. Orang beriman punya karakter selalu ingin menyelamatkan secara fisik, menyelamatkan secara pikiran, menyelamatkan dari suasana apa? Hati. Dan kemudian apa? Ada rasa kedamaian. Ngeten Bapak dan Ibu sekalian. Dan kemudian ditutup dengan kalimat walhamdulillahi rabbil alamin. Maka para nabi, mereka orang-orang yang sangat istimewa yang hadir dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pujian-pujian kita, zikir-zikir kita, ingat kita kepada Allah dari hati dan pikiran kita, bagian dari amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita akan kembali dan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
وادخلي جنتي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارزقنا وأولادنا وبناتنا. اللهم ارزقنا وأزواجنا وزوجاتنا. اللهم ارزقنا وأساتذتنا وتلاميذتنا ومشايخنا. اللهم ارزقنا جنتك الفردوس الأعلى. جنتك الفردوس الأعلى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.